Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Putri Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 121701016 Bale Endah, Kabupaten Bandung, Kamis 28 Oktober 2021. Kata-kata penting dan penjelasan saya ini merupakan murni dari hafalan saya. Saat saya menjelaskan, saya tidak membaca ataupun menggunakan alat bantu yang lain. Allah menjadi saksi atas semua ini, dan jika saya berbohong, saya siap menerima sanksi dari Allah. Jadi di sini saya akan membahas beberapa kata-kata penting yang terdapat di dalam buku daras Dasar-Dasar Pemrograman, mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman yang diampu oleh Bapak Dr. Arifat Hulhuda SSI MKom selama 7 pekan terakhir. Pembahasan saya yang pertama yaitu mengenai pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan memiliki suatu tujuan. Komputer adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk membantu pekerjaannya supaya lebih mudah. Komputer di sini memiliki 2 komponen. Komponen yang pertama yaitu hardware. Hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer. Dan yang kedua adalah software. Software merupakan komponen perangkat lunak yang bersifat logikal. Seperti yang kita ketahui, bahwa pekerjaan yang biasanya kita lakukan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya bahan, alat, wadah, dan juga hasil. Bahan adalah sesuatu yang diproses untuk menjadi hasil. Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk memproses bahan. Wadah adalah tempat terjadinya proses. Dan hasil adalah akhir dari suatu pekerjaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pengguna komputer. Pengguna komputer di sini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu teknisi. Yang kedua yaitu operator. Operator adalah orang yang menggunakan suatu program yang sudah siap pakai. Lalu yang ketiga yaitu programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu program sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat adalah analis atau desainer. Analis atau desainer ini adalah orang yang menganalisa dan mendesain sebuah kebutuhan dalam suatu program. Terdapat 2 cara dalam menerjemahkan bahasa program ke dalam bahasa mesin. Cara yang pertama yaitu compiler. Compiler ini merupakan cara menerjemahkan bahasa program ke dalam bahasa mesin secara keseluruhan atau sekaligus. Setelah itu, lalu dieksekusi. Yang kedua yaitu interpreter. Interpreter di sini yaitu cara menerjemahkan bahasa program ke dalam bahasa mesin baris demi baris. Baris pertama dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, kemudian dieksekusi. Baris kedua dibaca, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, kemudian dieksekusi. Begitupun dengan baris-baris berikutnya, hingga dengan baris terakhir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkatan bahasa program. Bahasa program memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa mesin, yang instruksinya bisa langsung dikerjakan oleh komputer berupa angka biner, yaitu angka 0 dan 1. Lalu tingkatan yang kedua yaitu bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa yang lebih manusiawi, tetapi instruksinya tidak bisa langsung dikerjakan oleh komputer, melainkan harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh assembler ke dalam bahasa mesin. Lalu yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang paling dekat dengan bahasa manusia, terutama dalam bahasa Inggris. Bahasan saya yang selanjutnya adalah mengenai algoritma.
algoritma merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu langkah-langkah dapat disebut sebagai algoritma apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu algoritma tidak boleh ambigu. Yang kedua, algoritma harus tepat. Yang ketiga, algoritma harus pasti. Yang keempat, algoritma harus berhingga. Dan yang kelima, algoritma harus efisien. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur dasar algoritma. Algoritma ini memiliki 3 struktur dasar. Yang pertama yaitu urutan atau sequence, yang berarti algoritma harus ditulis secara berurutan. Yang kedua yaitu pemilihan atau selection, yang berarti struktur data dapat menjalankan aksi apabila kejadian terpenuhi. Misalnya, terdapat kalimat jika cuaca hujan, maka membawa payung. Di dalam kalimat tersebut, kejadiannya berupa cuaca hujan dan aksinya berupa membawa payung. Apabila kejadiannya tidak terpenuhi, yang berarti cuaca tidak hujan, berarti aksinya juga tidak terpenuhi, yaitu tidak membawa payung. Begitulah analoginya. Struktur dasar algoritma yang ketiga yaitu pengulangan atau repeat, yang digunakan untuk meringkas algoritma. Terdapat beberapa cara dalam penulisan algoritma. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural, yaitu ditulis dengan cara narasi atau cerita. Nah, bahasa natural di sini adalah bahasa manusia seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu cara penulisan yang kedua adalah menggunakan pseudocode, yaitu penulisan menggunakan kata-kata yang di dalamnya terdapat bahasa natural dan kalimat matematika. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, cara penulisan algoritma menggunakan flowchart atau diagram alir. Flowchart di sini merupakan gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur dari program tersebut. Struktur umum dari suatu program terdapat 4. Yang pertama yaitu input, yang kedua yaitu proses, yang ketiga yaitu output, dan yang keempat yaitu penyimpanan data atau struktur data. Kemudian terdapat beberapa elemen di dalam algoritma. Elemen-elemen algoritma ini terdiri dari data, variabel, dan juga operator matematika. Mari kita membahas elemen-elemen algoritma satu persatu, dimulai dari data. Data dan variabel merupakan satu kesatuan. Tipe data adalah jenis atau tipe variabel yang menentukan nilai yang terkandung di dalamnya. Tipe data terbagi menjadi 2, yaitu tipe data dasar atau primitif dan tipe data bentukan atau user-defined. Tipe data dasar atau primitif ini adalah tipe data yang terdapat di seluruh bahasa pemrograman atau compiler. Di antaranya yaitu bilangan bulat atau integer, bilangan real atau float, karakter atau char, dan logika atau boolean yang terdiri dari angka 0 dan 1. 0 di sini berarti salah dan 1 di sini berarti benar. Dilanjut dengan tipe data yang kedua, yaitu tipe data bentukan atau user-defined. Tipe data bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh programmer sesuai dengan kebutuhan. Tipe data ini diantaranya yaitu array atau larik, string atau deretan karakter, dan struktur atau record atau biasa disebut juga dengan rekaman. Selanjutnya mari kita beralih kepada elemen algoritma yang kedua, yaitu variabel. Variabel merupakan wadah atau tempat. Variabel adalah nama yang ditunjuk pada data yang disimpan. Nama variabel adalah alamat memori komputer.
Kemudian kita akan membahas mengenai aturan penamaan dari variabel. Yang pertama yaitu nama variabel tidak boleh diawali dengan angka dan harus diawali dengan huruf. Yang kedua, ditulis menggunakan huruf, angka, dan juga karakter-karakter tertentu yang diperbolehkan untuk menjadi nama sebuah variabel. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh menggunakan spasi dan tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus seperti ini. Lalu yang keempat yaitu nama variabel bersifat unik atau tunggal, yang artinya dalam satu program hanya terdapat satu nama variabel. Jadi tidak boleh ada nama variabel yang sama. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan kata perintah yang sudah terdapat di dalam bahasa program, seperti in, while, for, writer, dan lain-lain. Selanjutnya, kita beralih pada elemen algoritma yang terakhir, yaitu operator matematika. Suatu operator memiliki tipe data operan dan tipe data hasil. Operator matematika di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, dan yang ketiga operator logika. Operator aritmatika di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perkalian. Perkalian ini memiliki tipe operan float int dan tipe hasil float int. Kemudian pembagian. Pembagian ini memiliki tipe operan float dan int dan tipe hasil float. Lalu penjumlahan. Penjumlahan memiliki tipe operan dan tipe hasil float dan int. Pengurangan memiliki tipe operan dan tipe hasil float dan int. Dan yang terakhir yaitu modulo, memiliki tipe operan dan tipe hasil int. Lalu beranjak kepada operator matematika yang kedua yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan di sini diantaranya yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Kelimanya ini memiliki tipe operan yang sama, yaitu float, int, dan char. Lalu memiliki tipe hasil yang sama juga, yaitu logic. Kemudian, operator matematika yang ketiga, yaitu operator logika. Operator logika ini terdiri dari 3, yaitu disjunction, conjunction, dan negation. Ketiganya memiliki tipe operan dan tipe hasil, yaitu logic. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses. Proses adalah kegiatan mengolah bahan. Dengan proses ini, kita membutuhkan sebuah alat untuk memproses bahannya. Nah, bahan akan berubah apabila prosesnya telah selesai. Jika dalam algoritma, proses di sini berupa rumus. Kemudian, bahan berupa data, lalu alat berupa operator matematika, wadah berupa variabel, dan yang terakhir hasil berupa data baru yang dihasilkan. Lalu terdapat istilah-istilah dalam algoritma mengenai bahan. Bahan itu adalah keadaan awal yang biasa disebut juga sebagai initial state. Lalu hasil adalah keadaan akhir yang biasa disebut sebagai final state. Dalam algoritma terdapat beberapa proses dasar. Yang pertama yaitu memasukkan data ke variabel. Yang kedua yaitu menampilkan isi variabel atau hal lainnya ke layar. Yang ketiga yaitu rumus atau menghitung sederhana. Dalam mengisi variabel ini terdapat beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, diisi menggunakan data secara langsung. Yang kedua, diisi menggunakan data dari variabel lain. Yang ketiga, variabel diisi dengan nilai menggunakan ekspresi atau rumus.
Dan yang keempat yaitu variabel diisi menggunakan piranti input atau keyboard. Untuk menampilkan isi variabel ke layar, kita cukup menuliskan kata output diikuti dengan nama variabel yang diberi tanda kurung. Sedangkan untuk menampilkan kalimat atau tulisan ke layar, kita cukup menuliskan output diikuti dengan kalimat atau tulisan yang ingin ditampilkan ke layar di dalam tanda kutip dan tanda kurung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.